polisi, pikirlah secara logis. Hati renungkan, iya ya, semua ini gara-gara rezim yang tidak bertanggung jawab. Rezim yang memperkaya dirinya sendiri, rezim yang memperkaya keluarganya, rezim yang memperkaya anak mantu dan istrinya. Betul apa? Mama lebih senang anaknya belajar daripada makan gratis. Daripada makan gratis. Bukan itu pertanyaannya, Bu. Mak lebih senang anaknya belajar yang jujur atau nyontek? Mama lebih senang anaknya pakai ijazah asli apa ijazah palsu? Nah, ini kan menjadi sejarah, catatan sejarah buruk Indonesia, betul? Ini ada ibu-ibu dari Depok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam ta'aruf, salam cinta, salam hormat, salam dan salam selalu buat kita semuanya. Terutama yang saya hormati kepada bapak-bapak yang berseragam coklat, bapak polisi yang kami cintai, kami hormati, kami jadikan sebagai pengayom bangsa ini. Tapi minta kami syarat, jangan bapak-bapak menjadikan mak-mak ini datang ke sini menjadikan resah kalian. Kami datang membawa berita kebaikan. Kami datang menyampaikan unek-unek daripada kami marah-marah di dalam gedung DPR yang gak akan diterima. Kami minta kepada bapak pemimpin, kepada wakil-wakil, kepada bapak polisi semuanya, tolong kalian boleh mengawasi kami dengan cara jarak jauh, tanpa engkau dekati. Kami sudah tahu adab sopan santun, bagaimana turun di lapangan, bagaimana menyampaikan aspirasi, semua kami sudah tahu, Pak, karena kami sekolah, kami dididik, kami belajar agama, tidak seperti pemimpin kalian yang sebelumnya. Ijazah palsu, omon-omon palsu, janji palsu, mengeruk aset-aset negara sampai negara jadi miskin. Akhirnya apa? Rakyat jadi korban, Pak. Anak saya juga jadi korban PHK, Pak. Alasannya karena perusahaannya sedang kolek. Itu karena siapa, Pak? Bapak coba, hai bapak polisi, pikirlah secara logis. Hati renungkan, iya ya, semua ini gara-gara rezim yang tidak bertanggung jawab. Rezim yang memperkaya dirinya sendiri, rezim yang memperkaya keluarganya, rezim yang memperkaya anak mantu dan istrinya. Betul apa enggak? Pak, kami bicara bukan rekayasa, kami bicara bukan fakta. Kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih, Pak, anak saya bertanya, Bun, ini bener nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah.
azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Kami hanya rakyat yang nggak punya daya kekuatan. Kami hanya mama sudah sepuh. Karena tapi kesal, Mak. Kami kesal. Kami lelah menghadapi 10 tahun yang lalu dipimpin oleh Bapak Jokowi. Ya Allah, ya Rob, makin lama kesini, ini dunia kita. Ya. Ini negara ini punya Allah, tapi kenapa sampai laut ada dibendung, sampai laut dipageri, aset-aset semua dijual. Hai Jokowi, emang itu punya siapa? Punya Allah, punya Allah, punya Allah. Tapi rakyat, pemerintah ini dikasih amanah ya untuk ngurusin, untuk tanggung jawab, tapi bukan untuk memperkaya diri. No, itu salah, Pak. Ayo bapak-bapak yang kami cintai, kami hormati, kami sebenarnya itu kami nawa'atokna sama pemimpin, tapi pemimpin yang gimana dulu? Kalau pemimpin yang dolim, khususnya buat bapak polisi, kalau kalian diperintah untuk memerangi rakyat yang menyampaikan suara, jangan mau, Pak. Cukup aja, bu minggir, nggak usah main tangkap, main gebrak, main pukul. No, itu bukan tanggung jawab seorang aparat. Tolong ya Pak, supaya nama kalian lebih bagus, nama kalian tidak tercoreng oleh rakyat. Ya, nama kalian lebih indah di mata masyarakat, karena polisi ini tugasnya mengayomi, melindungi, ya, membentengi ketika rakyatnya ada kesulitan, bukan malah jadi musuh kalian. Itu salah. Tolong Pak, setiap saya, mohon maaf, Bapak mungkin lihat wajah saya nggak asing. Saya itu ngaspal udah di atas 10 tahun, tapi yang ada mereka jadi korban, mereka jadi bahan ibul tendang-tendangan, mereka ditangkap-tangkapi padahal dia tidak ngapa-ngapain. Nah, dengan hari ini kami turun, kami minta kepada Bapak aparat penegak hukum, khususnya Bapak polisi yang ada di depan kami kerjasamanya. Boleh Bapak menjaga kami dengan cara santun, ya, dengan cara baik. Andaikan kami salah ditegur, Bun, mohon minggir ya Bun, baik-baik aja, nggak perlu tarik-tarik, nggak perlu suruh mundur, suruh ini. Kami sudah tahu Bapak, masalah aspal udah pengalaman. Mungkin bapak-bapak ini lebih muda, umurnya lebih tua saya, pengalaman jauh saya, umur tua saya. Kalian itu baru bocah kemarin, belum ada pengalaman. Kalau disuruh sama komandan, ini nasihat ya, nasihat. Komandan memerintahkan begono begini, begono kerasin. Jawabnya gini, mohon maaf komandan, dia juga seorang emak-emak, seorang ibu-ibu, kewajibannya hanya memberikan nasihat. Kalian lahir dari seorang ibu, kalian juga orang tua ibu, kalian juga, ya, kalau kalian melawan seorang ibu, surgamu nggak ada. Masuklah engkau ke dalam neraka jahanam. Sumana bila min dalik. Saya itu capek, lelah. Ketika kita aksi, bukannya musuhnya orang DPR, bukannya musuhnya Gibran, bukannya musuhnya Jokowi, tapi musuhnya malah polisi. Kalau ditanya, kenapa Bapak begitu ke rakyat? Kami tugas Bu, tugas Pak. Ya, tugas kami paham. Ya cukup aja lah diawasi, kira-kira membahayakan ditegur dengan baik, ya. Nggak perlu digiring-giring, disuruh bubar. Tanpa kalian suruh bubar, kami juga pasti bubar. Ya, ini nasihat buat kalian yang berbaju coklat.
sekali lagi saya mengatakan, kalian itu pakai seragam, itu uang rakyat. Kalian bisa berdiri di sini atas rakyat. Kalian bisa menjadikan aparat itu gajinya dari rakyat. Maka janganlah kalian berbuat zalim kepada mama atau kepada masyarakat atau rakyat yang ada aksi di depan DPR ini. Tolong jaga dengan baik, hargai dengan baik. Kalau andaikan ada kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik. Rasulullah mengajarkan bertutur katalah yang baik, ya, beradablah yang baik. Nggak boleh main cara kekerasan. Nggak bisa dengan cara rusuh. Kami datang tangan kosong, kami datang bawa doa, kami datang dengan baca zikir. Kami hanya bisa menyampaikan unek-unek hati saya, Pak. Selama ini kami lelah melihat pemimpin ini zalim, makin kesini. Ini ya Allah ya Rabb, dunia ini Allah ciptakan. Jangan sampai Allah marah kalau kalian dipimpin, kalau kalian ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin. Kalian zalim, mau nanti Allah gulung seketika, dihancurkan ini DPR, dimusnahkan istana, summa na'udzubillah min dzalik. Maka pesan dari kami, jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang sayang pada rakyat, jadilah pemimpin yang menjadi pengayom. Jangan menjadi pemimpin mentang-mentang gua pakai seragam, gua jadi jagoan, gua jadi. Sebenarnya saya sampeinnya, Bapak polisi ini sebenarnya ya, kalau saya lihat wajahnya itu hatinya baik. Tapi Pak Busri tahu, iyalah kami sering di lapangan, kadang-kadang ajakan sama teman, ayo kepung, ikutan semuanya. Ya kami salah lah Pak, kalian kadang-kadang pakai tameng, pakai apa ini, helm, pakai pentungan. Ya rakyat ini tangan kosong Pak, kami tangan kosong Pak, kami nggak bawa apa-apa, cuman air putih, mekena, sarapan. Saya ini kapan ya bisa menyampaikan unek-unek saya terhadap aparat kepolisian? Ya, insya Allah saya minta pesan sekali lagi ya Bapak pimpinannya, Bapak anggotanya semuanya, ya, tolong Pak, kami dijaga dengan baik, ya. Kalau kalian baik, kami pun baik. Kalau kalian apa itu kasar, beringas, kami bisa juga lebih beringas, walaupun kami seorang mama. Karena mama ini isinya di dapur memikirkan anak kerja gimana, lapangan kerja gimana, anak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Begitu juga kalian semuanya, kalian kerja yang belum pada nikah, untuk siapa? Ibunda kalian kan. Maka kalau kalian kasar terhadap ibu-ibu, mikir gini, iya ya, gue juga punya emak nih di rumah. Coba kalau mau emak gue digituin, sakit loh, sakit. Jadi ketika mau melakukan suatu kejahatan, mikir efek dampaknya. Mama ini punya apa sih? Mama nggak punya apa-apa, punya doa, punya kekuatan, punya giroh, ya. Kami nggak punya apa-apa Pak, tolong ya. Seandainya nanti masa ini lebih banyak, tolong ya Pak, tolong saya mohon. Masa mungkin datangnya karena jauh-jauh, pelan-pelan datang ke sini. Sekali lagi, jangan bikin masalah. Kalau nanti masa ada yang neko-neko atau yang tidak-tidak, kami siap untuk menegurnya ya Pak. Mohon kami kerjasamanya, Bapak polisi, Bapak aparat penegak hukum, pelindung kami semuanya. Itu aja, kurang dan lebihnya kami selaku manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar hanya Allah, yang salah datangnya dari kami pribadi ya Pak. Sekali lagi, salam kompak Pak polisi, salam ta'aruf, salam sayang, salam damai, ta'aruf untuk di depan gedung DPR, bukan ta'aruf untuk cinta, no ya. Terima kasih Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.